Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bihi wa liwaliyya wa rahmatan wa rabbayya sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pelantun ayat Allah yang mulia Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang terkasih dan tercinta kita insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah menunjukkan untuk kita sama-sama bermuajahah, bersilaturahim. Bahkan Allah bukakan izin dan kenan untuk sama-sama kita duduk bersikup di dalam rumah Allah menghadiri majelis ilmu. Satu sunnah yang sangat disuka, paling dicinta oleh Rasulullah SAW adalah duduknya seorang umat Nabi di dalam kajian majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Karenanya ini adalah merupakan kurnia dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, patut untuk kita syukuri. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan harapan besar kita kepada Allah, mudah-mudahan kalimat tahmid yang baru saja kita lafazkan insyaallah akan menjadi daya gravitasi Allah, akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang serupa di masa mendatang. Bahkan ada kenikmatan yang Allah belum berikan kepada kita. Dengan kita membaca kalimat tahmid, insyaallah Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan yang insyaallah akan datang di masa mendatang kita. Amin ya rabbal. Dan yang paling terpenting adalah nikmat berkelanjutan dalam iman, Islam, hidayah dan taufik. Sampai kita minta kepada Allah empat nikmat ini insyaallah tidak pernah punah, sirna ataupun binasa sampai Allah jemput kita dengan al-maut kita masing-masing. Insyaallah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita lazimkan bersama mengawali kajian majelis ilmu, majelis Quran pada hari Ahad malam Senin ini, kita awali dengan proses tahsinul Fatihah. Sekarang dibuka Al-Qur'annya masing-masing, dibuka surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz, kalimat isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai syaitan masuk dan merusak daripada amal ibadah kita. Sebab syaitan, iblis senantiasa diberikan tugas untuk mengecoh setiap amal ibadah yang dilakukan oleh Adam. Dibuka surah Al-Fatihahnya, kita awali dengan kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjut pada makra lanjutan surah dan ayat yang kemarin masih kita bahas, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat ke-124. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 124. Ayatnya sudah kita baca. Saya sudah memberikan contoh membaca ayat 124 surah Al-Baqarah dengan tertil, yaitu memperhatikan tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar dengan merujuk kepada ilmu tajwidnya. Namun pembahasan yang belum selesai di ayat 124 di pekan yang lewat. Karenanya kita akan baca lebih dulu ayat 124 surat Al-Baqarah. Namun saya hanya membaca sekali, kemudian disusul dengan bacaan para jemaah bapak dan ibu. Karena sifatnya mengulang, cukup saya membacanya sekali saja. Sudah dapat ya bapak? Yang ibu sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebelumnya ada tasydid sedikit. Coba yang bapak, ayo 1, 2, 3. Coba jemaah yang ibu 1, 2, 3. Ya. Qala wa min dzurriyyati. Sama-sama 1, 2, 3. Ibu 1, 2, 3. Bapak 1, 2, 3. Qala la yanalu 'abdi adh-dhalimin. Sama-sama 1,
3. Sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Saya minta dibacakan lagi terjemahannya. Ayat 124. Silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat 124 bunyi terjemahannya demikian. Ya. Sebab kemarin sudah kita bahas di ayat 124 pada potongan ayat yang di pangkalnya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sudah kita berikan penjelasan dengan mengacu kepada kitab Tafsirul Quranil Azim di Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 124 yang harus kita perhatikan? Dibuka sekarang kisahnya tentang Nabi Allah Ibrahim. Ayat turun betul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, wasilah Jibril baru sampai kepada Nabi. Tapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang pada surah-surah Al-Qur'an yang sebanyak 114 surah, 6.666 ayat banyaknya, tidak seluruhnya berbicara tentang Nabi Allah Musa dengan kaumnya, Nabi Allah Musa dengan perjuangan untuk menyebarkan agama tauhidnya Allah. Dalam hal ini Allah angkat pada surah Al-Baqarah ayat 124 tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Di antara kandungan Al-Quran ada kandungan dalam unsur memberikan informasi tentang halal haram akan sesuatu. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kabar gembira terhadap surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ada juga gambaran tentang siksa api neraka yang begitu pedih, begitu dahsyat, begitu berat bagi mereka orang pelaku dosa ketika di alam dunia. Ada juga kandungan dan komposisi Al-Quran adalah bercerita. Allah angkat sejarah para nabi-nabi dan rasul Allah sebelum Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Agar cerita ini bisa diambil ibrah, pelajaran oleh orang selanjutnya. Maksudnya adalah diambil pelajaran untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya mengimani Al-Quran secara sempurna. Sekarang Nabi Allah Ibrahim punya cerita di dalam Al-Quran. Allah katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya Muhammad, ingatlah. Coba deh dibayang-bayangin lagi, difikirin lagi tentang cerita kisah seorang nabi sebelum kamu. Begitu kurang lebih Allah ngomong kepada siapa? Nabi Muhammad. Firman-Nya kepada Rasul. Tentang apa ya Allah? Tentang Ibrahim punya cerita, Ibrahim punya kisah. Yang Ibrahim memberikan banyak ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Bi kalimatin fa'atammahun. Kemarin kita belajar di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa ada 3 komponen, 3 maksud. Apa yang dimaksud dengan al-kalimat, ujian dan cobaan berupa apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim?
Yang pertama adalah tentang syariatnya Allah. Diuji oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, apakah Ibrahim menunaikan syariat yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian didakwahkan, disebarluaskan kepada kaumnya atau tidak. Ujian dan cobaan yang pertama ini checklist sukses Ibrahim. Syariatnya Allah. Satu di antaranya adalah Ibrahim diajarkan untuk segala sesuatu pertamanya adalah kebersihan. Ternyata Pak, ini orang Islam. Ternyata dari ajaran Ibrahim kita memang sudah dapat syariat yang insya Allah mengantarkan kepada pemeluknya hidup secara sehat, bersih, suci. Ibrahim punya perintah dari Allah. Syariatnya terapkan dalam kehidupanmu, sampaikan kepada kaummu atau pengikutmu. Tentang apa? Bersihin lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita. Lubang hidung. Kalau model kayak kita sekarang syariat baginda Rasul, ada dalam wudhu, sunnah wudhu itu adalah apa? Istinsyaq. Ambil air di telapak tangan kita, lalu kemudian diruk, nggak sampai pangkal, baru sampai setengah, paling tidak memenuhi rongga lubang hidung kita, baru kemudian kita hempaskan lagi. Diruk. Belum datang COVID-19, Islam udah ngajarin begitu. Benar nggak? Diajarin. Diajarin bersih. Sebab apa? Di lubang hidung dia punya fungsi. Fungsi untuk apa? Filter kalau debu-debu masuk. Makanya ada bulu hidung. Ada bulu hidung. Dan bijaknya Allah, maha karyanya Allah, hidung kita orang Indonesia nggak dikasih begitu mancung, nggak apa-apa, biar pesek juga tetap alhamdulillah fungsinya masih ada. Benar nggak? Sebab orang Indonesia ditempatkan oleh Allah, tempat negara kita di Asia, yang bukan padang sahra, bukan padang pasir. Sementara orang-orang Arab hidungnya cakep-cakep, lubang hidungnya ramping-ramping, gede, tapi mancung. No, Pak Sulaiman, lagi no. Hari kita ngeruncing hidung dia. Kenapa? Disettingnya sama Allah buat hidup di padang pasir. Mungkin banyak pasir debu yang masuk bisa difilter apa? Bulu hidungnya. Makanya upil tuh, wah, ngaji Quran upil-upil. Namanya secara rinci, detailnya. Syariat Ibrahim kan lagi cerita tentang kisah Ibrahim. Makanya yang namanya upil itu terjadi karena kumpulan debu, kotoran yang tersaring, yang alhamdulillah Allah perintahin bulu hidung kita atas ciptaan Allah nih, maha bijaknya Allah, nggak sampai masuk dan merusak kita punya saluran pernafasan, cukup sampai di pintu gerbang lubang hidung luar. Nantinya ada upil, istinsyaq kita. Barengan apa makmadah, hukumur, ya, bersih. Istinja, kubur, dubur, yang depan, yang belakang. Diajarin syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus, sukses dan berhasil Nabi Allah Ibrahim. Diterapkan oleh dirinya, disebarluaskan kepada kaumnya. Nih, ujian dan cobaan dari Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, lulus menjalankan syariat Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Allah menguji coba Ibrahim dengan yang kedua adalah Allah kasih ada perintah dan juga larangan Allah, dijalani juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan cerita tentang apa? Nabi Ibrahim minta anak, ya kan? Yang sepertiga malam Nabi Ibrahim selalu melangitkan doanya, Rabbi habli minas amalin. Yang masih punya anak kecil atau boleh jadi tidak minta keturunan kita, cucu kita biar jadi anak soleh amalin deh lapangannya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas. Gak lama diterima itu doa Ibrahim, lalu kemudian hamil Siti Hajar, mengandung dalamnya ada Nabi Allah Ismail. Begitu melahirkan, ujiannya Nabi Ibrahim belum sempat gendong. Bahkan Nabi Allah Ibrahim juga
belum kasih pendidikan secara Islam kepada Ismail, keburu Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya karena perintah Allah untuk berdakwah di kota Madian. Gimana coba nih orang laki, baru dapat bayi yang hampir 86 tahun, baru dapat bayi kan Nabi Allah Ibrahim. Lalu kemudian belum sempat gendong, akhirnya disuruh dinas sama Allah. Padahal kita tahun-tahun. Nah sekarang cobaan di sini Hajar orang perempuan, gimana rasanya? Baru selesai lahirkan, bahkan nggak ada bidan yang nolongin. Begitu keluar anak kita, laki kita langsung jalan. Pampers belum dibeliin bahasa kita. Susu juga belum dicariin buat penunjang, susu formulanya. Nggak ada laki di samping kita, Masya Allah. Makanya Siti Aminah dijempol. Meninggal Abdullah suami tercinta, Nabi Allah Muhammad masih ada dalam kandungan. Tapi mampu membesarkan dengan sendiri-dirinya itu Siti Aminah. Memang yang menjaga adalah Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung memberikan pendidikannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya begitu pulang selesai dinas 13 tahun 14 tahun, beragam riwayat. Yang jelas dari surah Shaffat ayat 101, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Itu adalah saat Ibrahim pulang, Ismail sudah dalam keadaan besar. Yang bahasa Quran sekiranya Ibrahim sudah bisa mengajak kerja bareng kepada anaknya bisa diajak kerja bareng sama bapaknya. Malam sampai akhirnya tidur. Begitu tidur paginya Ibrahim sampaikan tentang isi mimpinya, dan itu firman Allah. Artinya perintah Allah supaya apa? Gorong leher anaknya. Dijalanin juga oleh Ibrahim. Coba, makanya setiap musibah, ujian dan cobaan, kalau kita terus jalanin aja apa yang Allah pengen dari hidup kita, jalanin. Ternyata Ibrahim baru menemukan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tok ansih semata-mata hanya memuji Ibrahim. Dia rela mengorbankan anaknya hanya untuk menjalankan perintah Allah. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Tapi saat sudah nempel antara kulit leher yang pas lempengannya dengan daging fenanya Ismail dengan bilah pisau yang telah dipegang oleh Ibrahim, notabene adalah bapaknya, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti oleh Allah dengan apa? Bidhibhin 'adzim, dengan sesembelihan yang istimewa. Domba yang sebagian riwayat mengatakan diturunkan oleh Allah dari alam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bunuh Ismail. Sehat, lanjutin kehidupan Ismail. Sampai menelan nafas besar-besaran untuk Ka'bah. Kan dua tuh kerja barengnya, anak sama babe, bapak sama anak. Masya Allah, dijalani. Bahkan orang biasanya sampai sini doang yang cerita, kan belum tahu tuh kenapa kok aku sebegitunya Allah kasih ujian dan cobaan kepada Ibrahim, yang Allah gak kasih lagi cobaan itu kepada makhluknya yang lain. Betul kan? Bapak jangan coba-coba. Malam sebentar nih kita tidur, besok manggil anak kita, sini dong, gue tadi malam habis mimpi, sini leher lo, gue gorok gak bakal pulang lagi. Apa sebabnya? Pernah ada ucapan di Ibrahim yang kemudian akhirnya ditagih oleh Allah. Saat Ibrahim punya harta benda yang banyak, kan di kandangnya aja Ibrahim punya sapi banyak, unta juga banyak, domba, ghanam, syah, kambingnya banyak. Orang kaya Ibrahim kaya. Sekaya apa? Orang setiap hari dalam sebuah riwayat dikatakan Ibrahim potong, dia punya bakar, sapi paling enggak 20 biji. Sapi dipotong dan itu enggak nunggu Idul Kurban. Belum ada syariat Idul Kurban tempo lalu. Justru Idul Kurban itu mengambil pelajaran daripada dahsyatnya pengorbanan Ibrahim untuk Allah meskipun harus menghilangkan nyawa anaknya. Belum ada. Dan enggak nunggu Idul Kurban. Terus lagi buat apa sebegitu banyak? 20 ekor sapi dipotong, 100 paling enggak ghanam, kambing.
syah, domba. Kemudian hasil potongan daging tersebut disebarluaskan kepada tetangga sekitarnya, masyarakat dan lingkungan. Senang berbagi Ibrahim, tapi belum punya anak. Allah saking girangnya melihat perilakunya Ibrahim yang suka berbagi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil malaikatnya turun ke bawah. Kalau ente pengen tahu lebih dalam lagi gimana hambaku yang soleh yang dermawan ini bernama Ibrahim, silahkan coba aja ente uji. Atas izinku kata Allah, turun malaikat menyerupai manusia, laki-laki berbadan besar tinggi. Ketok itu pintunya. Ibrahim, ya siapa yang keluar? Saya. Anda siapa? Saya nggak pernah melihat ente di kampung ini. Ente bukan orang sini tentunya. Betul, saya musafir lalu. Saya orang yang cuma lewat di kampung. Terus sampai gerakan ente punya keperluan hajat apa kepada Anda? Ibrahim, ani jalan dari gang ke gang, RW berganti RW, setiap ada perkumpulan manusia selalu ngobrolin ente. Nama itu disebut-sebut harum banget nama ente. Ente yang suka berbagi, ente yang suka nolong, ente yang suka bantu, ente yang suka nyebarin daging hasil potongan tangan ente sendiri. Apa benar begitu? Ya alhamdulillah. Ini semua dari Allah. Saya kembaliin untuk Allah Subhanahu wa taala lewat jalur berbagi. Oh begitu, pantes ente dipuji-puji, sanjung-sanjung malah. Tuan ada apa? Gini Ibrahim, boleh nggak saya kasih saran? Mulai menguji coba. Siapa? Malaikat. Malah yang Nabi Ibrahim belum tahu awalnya kedatangannya itu adalah sebagai delegasinya Allah dari bangsa malaikat makhluknya Allah. Begini Ibrahim, ada yang pengen kasih saran aja ente. Kalau ente memang tiap hari begini punya kerjaan, ente nggak khawatir, takut nanti satu hari binatang yang ente punya, ternak yang ente punya di kandang lama-lama gures, ludes, habis. Kalau ente mau berbagi jangan begitu banyak-banyak banget tapi paling sampingnya 5 jangan sampai 20. Kambingnya 20 aja nggak usah sampai cepet. Gimana caranya supaya nanti ente punya amalan yang kayak begini berkesinambungan terus, istiqomah. Kalau langsung berat, karena habis loh. Ibrahim Pak lagi tipis perasaannya, sebab lagi memperjuangkan doanya untuk dapat anak. Ada orang yang nyaranin untuk apa? Enggak menghalang Ibrahim untuk berbagi, enggak. Cuman membatasi, sarannya itu membatasi aja untuk soal banyaknya kuantitasnya infak sedekah Ibrahim. Orang yang aslinya dermawan, biasa keluarin banyak, terus mau dipangkas meskipun sedikit aja. Marah akhirnya Ibrahim Pak. Ini orang pertama baru muncul depan muka aneh, kasih saran yang modelnya kayak begini. Lagi-lagi saya sampaikan, saat itu Ibrahim belum punya Ismail dan masih memperjuangkan doa Rabbi Abdillah Soleh. Akhirnya Ibrahim berucap Pak, Ibrahim berucap. Apa ucapan Ibrahim? Bung, asal ente tahu, sekarang ini ane belum punya anak, semua ini belum dikasih kurnia Allah berupa anak. Kalau aja Allah Subhanahu wa taala kasih ane anak, jangankan hewan ternak yang ane punya, yang begitu banyak setiap harinya ane sembelih untuk kemudian ane bagi hasil potongan dagingnya ke masyarakat luas. Kalau Allah kasih ane anak, Allah buahin dari kandungan bini ane anak, ane punya anak, Allah perintahin anak ane yang diperintahin oleh Allah untuk ane sembelih, ane sembelih. Akhirnya malaikat membawa oleh-oleh dari bumi. Ucapan Ibrahim kemudian disampaikan kepada Allah. Ya Allah, ada janji dari seorang hamba. Kira-kira kalau ini tindak lanjuti silahkan. Itu kuasa dan juga hak prerogatifmu ya Allah. Ditahan sama Allah. Punya anak Ismail dan perintah. Sejarah kan kadang-kadang yang kayak begini kurang diangkat nih. Betul ya? Betul Pak? Makanya ganti doa mulut. Dan lagi bapak merah, ibu merah, ngeri. Jaraknya ampuh di lisan orang tua kalau dia berucap kepada anak.
Soal yang baik, begitu juga soal yang buruk. Soal yang baik, begitu juga soal yang buruk. Doa, Masya Allah, doa orang tua kepada anak. Doa walid li waladihi kan wa'in nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya persis sama ampuhnya, mujarabnya, seperti doa seorang nabi untuk umatnya yang dikabul oleh Allah, dijamin pengkabulannya, tersampaikan itu doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Satu, soal syariat. Dua, soal perintah dan larangan. Akhirnya jangan juga Allah, berhasillah Ibrahim. Yang ketiga, fa'ataman, dilaksanakan secara sempurna oleh Ibrahim. Soal apa? Kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal berhadapan dengan siapa Ibrahim? Ayo Pak, raja yang menjadi versusnya Ibrahim, dikasih sama Allah, raja yang gak kaleng-kaleng, gak kalah dengan Musa. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kalau Ibrahim siapa? Namrud. Masya Allah, timur ke barat dia punya kekuasaan, tapi Allah mandatkan kepada Ibrahim. Sampaikan dibakar akan Ibrahim, disiapkan kan kayu bakar yang hampir tinggi, tingginya lebih tinggi daripada palanya orang dewasa, orang Arab lagi, orang Arab, tinggi-tinggi. Kemarin perlihat banget orang tawaf jemaah haji dari Indonesia, Pak. Ya Allah, seudahnya orang Arab, sedih. Apalagi orang Afrika, wah diketekin kita kecil-kecil orang Indonesia. Biar apinya lebih, geliatnya lebih besar lagi masuk. Kasusnya apa? Ibrahim basmi semua berhala, cuma itu yang disisain. Tampak yang dijadiin alat untuk membasmi, merobohi berhala-berhala yang disembah oleh pengikutnya Raja Namrud, termasuk Namrud. Disisain atuk, kampak nih, ditaruhin di mana? Di leher yang paling gede yang disisain Ibrahim untuk berhala. Begitu kaumnya yang selesai pulang, ngelihat berhala pada roboh, hancur, gak ada nih pelaku yang lain. Siapa? Mas Ibrahim. Kita keluar, dia sendiri yang ada di dalam. Betul Pak? Betul Pak? Bu. Begitu akhirnya diadili untuk Ibrahim, cerdasnya Ibrahim, ilmu mantiknya Ibrahim hebat. Kok ada yang bisa lain sih? Kata Ibrahim begitu. Ini gak ngapa-ngapain, bohong ente, cuma itu doang yang ada di sini. Di kampung kita semuanya lagi keluar dari kampung kita. Begitu kita balik, semuanya pada roboh. Siapa lagi kalau bukan ente? Ini sesuai kan dengan jalan dakwah ente. Ente ngajak kepada Tuhan yang satu untuk kita sembah. Kita nggak mau, masa Tuhan cuma satu sih? Padahal urusan kita banyak. Justru kalau dibalikin kan paling enak begitu ya. Kok kuasanya Allah cuma dalam beberapa bidang dan divisi doang sih? Kenapa yang namanya Tuhan punya keterbatasan soal apa? Mengatur seluruh sektor kehidupan manusia. Makanya kita Ibrahim cuma satu makanya. Biar tak tumpang tindih kebijakan. Begitu kalau bahasanya Ibrahim. Ya khair, kalau begitu silahkan ada yang tuduhan. Abang ada apa yang kita pengen kasih sanksinya ke anda? Anda bakar nanti. Siapin semuanya. Sebelum ente bakar, dengar dulu penjelasan anda. Yang ente sembah ini kan Tuhan, iya benar. Terus sekarang roboh, iya. Kok lemah banget Tuhan lo pakai roboh? Ya bisa ada yang hantam, bahkan manusia yang hantam roboh Tuhan ente. Mulai mikir atur, ya, mulai mikir atur. Coba ente lihat, mulai yang kedua. Kayaknya yang roboh tuh yang kecil-kecil. Tinggal sisa yang masih kokoh yang gede. Tuh lihat. Di lehernya ada kampak, tuh kampak yang dibikin ame yang gede untuk lebasnya yang kecil-kecil. Kali yang gede iri disembah juga yang kecil-kecil, makanya dikepengen yang gedenya doang yang disembah. Makanya yang kecil-kecil dibasmi, dihabisin. Gila ente Ibrahim. Ente begini, stres, udah gede ke orang sekarang. Orang dalam gangguan jiwa. Kenapa yang udah gede? Ini kan cuma berhala. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bergerak sono kemari.
Mana bisa dia pegang kampak, apa lagi, sampai ke basuh yang lainnya. Dia juga nggak punya sifat iri. Nah, kata Ibrahim, tuh lakuin. Batu yang cuma lo pahat akhirnya jadi berhala, kemudian lo sembah, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa lo abdiin diri lo untuk dirinya? Kalian debat. Akhirnya jangan pakai banyak cincong lo ya, lempar, aku dinyalain. 1, 2, 3 proses. Saat lempar Ibrahim menuju kepada kubangan api, Allah ternyata turunkan ayat dan perintahkan kepada makhluknya yang bernama api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Seketika aja api yang menggeliat itu, biasa dia punya unsur dan sifatnya api, membumi hanguskan setiap yang dia sentuh. Komponen api aja, elemen apapun, kalau dia kena api, lenyap musnah sirna, betul Pak? Tapi Allah bilang, ente sekarang sifat ente yang panas, membara dan melenyapkan, hilang dulu. Sekarang ada kasih tugas ente, wahai makhlukku yang bernama api, bardan wassalaman ala Ibrahim. Sejuk ente dan menyelamatkan tubuhnya Ibrahim. Begitu dilempar ke api-api. Dan Pak, dahsyat ini ternyata saat dilemparnya tubuh Ibrahim ke kubangan api saat itu di dunia, di belahan manapun, semuanya bersifat dingin, gak lagi membara panas. Bukan api yang untuk Ibrahim doang, tapi semua api. Umpamanya saya analogiin, kalau kita hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim, dan pas saatnya ketika Ibrahim udah masuk di kubangan api, bagi bapak-bapak yang merokok nih, siapa bapak yang merokok nih? Bang Bali, mau Pak Yoyo. Ya, alhamdulillah sisi sekarang nggak merokok saya. Alhamdulillah, nggak merokok, alhamdulillah. Nah, habis sholat isya, lapor baru makan itu maksudnya. Kalau kita hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrus dan juga boncongnya, saat kita buka, cepretin tuh api, korek, terus kita deketin ke rokok kita, rokok nggak bakal kebakar juga, karena sifatnya lenyap, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman itu ya. Setelah akhirnya Ibrahim dibangunin lagi, ngelihat kebesarannya Allah, Tuhannya Ibrahim, karena nabinya nggak kebakar, maka baru dikembali sifat yang namanya api itu kembali panas, baru berlaku lagi. Ambil ini adik, sampai nanti neraka sifatnya api, habis bikin gesung kulit dan juga bahkan sampai sumsum tidak loncer. Yang masak gimana? Baik. Kalau dimasak? Ya makanya saat itu nggak bisa membakar apapun. Kan saya analogi, semua api saat eksekusinya Ibrahim, api itu nggak punya sifat panas. Yang pakai tunggu, akhirnya itu air nggak mendidih. Iya, orang jeramin air nggak mendidih. Ngaron nasi nggak jadi nasi akhirnya. Gak bakal bisa membakar sih. Tapi kembalinya, ya udah seperti biasa. Ya, Odin, rokok kan bisa sekarang kita bakar rokok, benar nggak? Apinya kembali berlaku, sifatnya panas. Tidak dijalankan oleh Ibrahim sampai Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya melihat keteguhan Ibrahim menjalankan syariat, larangan dan perintah, dan yang ketiga kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lulus, kata Allah. Qala, Allah berkata, ini sesungguhnya aku ja'iluka lin-nasi imama. Kujadikan engkau wahai Ibrahim pemuka dari segenap golongan manusia di zamannya Ibrahim. Pemimpinnya cuma satu. Siapa? Ibrahim. Apa sebabnya Allah akan menjadi pemimpin? Lihat ya Pak Tuh. Yang besok insya Allah kita juga akan sebentar mengangkat seorang pemimpin untuk mimpin kita. Kita serahin urusan kita soal kedaerahan DKI Jakarta kita kepada orang yang nantinya akan kita pilih. Lihat bagaimana Allah akan memimpin. Diangkatnya Ibrahim karena lulus, integritasnya ada. Siddiq, ucapan jujur, amanah, jalanin perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaannya dipakai untuk apa? Untuk menopang dakwahnya Ibrahim di atas dan juga di hadapan para pemuka dan pengikut. Karena ini diambillah
sebagai pemimpin seluruh alam manusia. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Dijadiin imam, pemimpin. Makanya orang kalau pengen ambil atau angkat seseorang menjadi pemimpin itu harus memenuhi kriteria. Kriteria. Harus cerdas, harus piawai. Bayangin kalau misalkan pemimpin nggak punya sifat cerdas, bodoh, dia gampang dipengaruhi, pembisiknya banyak. Betul nggak? Betul nggak Bu? Jangan. Apalagi kalau pemimpin yang nantinya akan jadi boneka, habis selesai jadi boneka, bonekanya ngelawan lagi menjuangin. Betul? Ada boneka yang bisa gambar gigi tuannya. Coba bayangin. Allahu Akbar. Jadi pemimpin harus memenuhi syarat, ada syarat-syaratnya. Dan sekali waktu saya urai lagi, insya Allah menjelang pilkada, insya. Kalau saya nggak mau mengaruhi bapak, semuanya pada cerdas, ya. Bapak mendatang ke TPS, silahkan, ya, sesuai. Yang penting hak guna milik kita itu ada. Oh, bapak coblos yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, saking semangatnya. Mau tusuk 3-3 juga nggak apa-apa, kali begitu. Meskipun orang-orang yang katanya KPU jangan sosialisasikan yang benar-benar. Ya kembali lagi kepada kita. Lihat dulu calonnya kira-kira memenuhi syarat nggak, kan gitu. Betul ya Pak? Betul ya Bu? Sampai akhirnya Ibrahim nanya, saya dijadiin sebagai imam, qala wa min dzurriyyati, benar enggak kalau anak cucu saya juga nanti akan diangkat oleh Engkau ya Allah sebagai pemimpin untuk manusia setelahnya, setelah saya? Kata Allah, benar, iya. Tapi untuk keturunanmu yang berbuat zalim enggak. Oh, tuh Allah tuh adil tetap. Jangan abang-abang tukang kursi, akhirnya yang tukang kursi itu buatin kursi buat semua keluarganya, nggak bisa begitu. Abang-abang tukang kayu, nggak bisa begitu. Kalau yang zalim punya perangai yang jelek, tabiatnya nggak bagus, nggak memenuhi syarat, Allah nggak akan angkat. Punya kezaliman, makanya ada hadis qudsi. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan keharaman itu pula di tengah-tengah kehidupan kalian. Artinya, fala tadzalamu. Maka jangan saling membuat kezaliman, jangan saling menganiaya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini punya firman, "Fima yarwi an rabbih," yang disampaikan firman Allah dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Pak, yang punya catatan zalim jangan diangkat sebagai pemimpin. Apalagi kita angkat pemimpin yang dengan niatan supaya ada nilai keuntungan soal dunia kita, makanya kita angkat dia, kita usung dia, kita jadi tim sukses untuk dia. Jangan. Itu ada 3 ancaman yang Allah kasih kepada 3 golongan manusia. Satu di antaranya adalah siapa? Rajulun bay'a imaman la yubay'u illa bi dunya. Seseorang yang mengangkat seorang pemimpin, menjadikan urusannya ia serahkan kepada orang tersebut sebagai pemimpinnya, tapi dia angkat pembaiatan itu karena sebab soal dunianya, deal politik. Ancamannya apa dari Allah untuk golongan ini? La yukallimuhum Allah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah wa lahum adzabun alim. Allah enggak bakalan ajak ngomong dia, Allah enggak tole-tole dia, Allah enggak bakalan kasih kepedulian dan perhatian kepada orang tersebut, Allah enggak ampunin dosa-dosanya. Kapan? Di hari kiamat. Padahal di hari kiamat enggak ada tempat lagi untuk kita bernaung melainkan naungan Allah. Dan Allah siapin apa? Azab yang sangat pedih. Buat siapa? Orang yang membaiat seorang pemimpin disebabkan dasarnya adalah soal dunianya. Ane angkat ente, tapi nanti 3 perusahaan besar ane yang ada di Jakarta, ente jangan tutup ya. Kalau bisa, ente bikin cabangnya lagi ya. Bantu ane soal ini. Kalau enggak, ane enggak mau jadi sukses ente. Lupa.
La haula wala quwata. Apalagi soal warga kita yang kadang-kadang datang amplop rumah 200.000 tentuin soal nasib kita di Jakarta sampai 5 tahun ke depan. Kesian, tapi emang begini kontrak masyarakat kita. Kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan besok gak lagi ada yang paling begitu-begitu. Amin ya rabbal alamin. Benar kata Allah, Ana akan angkat dari kalangan keturunan ente pemimpin-pemimpin yang punya kualitas tinggi. Tapi maaf, qala la yanalu ahdul zalimin. Enggak ada cerita soal keturunan yang punya sifat zalim terhadap sesamanya, maka dia akan aku angkat atau kuberikan mandat sebagai seorang pemimpin. Enggak bakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari negeri ini pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Gubernur-gubernur yang bakalan bukan ngayakin warganya, justru bikin melarat, bikin susah warganya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semakin hari semakin baik kondisi DKI Jakarta kita dan juga bumi pertiwi kita yang kemarin baru ultah, baru milad 79 tahun Indonesia. Mudah-mudahan negeri kita makmur, sejahtera, sentosa. Mudah-mudahan hari demi hari insya Allah perbaikan Allah berikan, kemajuan Allah hadirkan, peningkatan juga Allah tuahkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka ini selalu saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk merubah wajah bangsa yang saat ini carut marut, cemong orang tua bilang, sulit untuk merubahnya dengan cara apa? Sekejap mata. Sulit. Paling bisa kita tanam dulu, tapi butuh 20 sampai 30 tahun mendatang. Gimana cara?